Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan hari ini dengan aplikasi Zoom. Baiklah, sebelum saya memulai perkuliahan ini, saya mau tanya dulu, apa adik-adik dalam keadaan sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. 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 Sehat. Jadi buat adik-adik yang kurang sehat bisa istirahat ya. Sebelum itu saya absen dulu ya. Yati Saputri. Hadir, Bu. Nur Asmi. Saya, Bu. Andi Yusfirawati. Hadir, Bu. Samsam. Hadir, Bu. Marwati. Hadir, Bu. Muhammad Fosan. Hadir, Bu. Min Olivia. Hadir, Bu. Muhammad Yusuf Uwais. Ya, Bu, hadir. Martina. Hadir, Bu. Selvina. Funky Sandi. Hadir, Bu. Astiara Asis. Hadir, Bu. Saiful. Ini Saiful lagi di mana ya? Kameranya goyang terus. Lagi di mana ya? Lagi di Mamuju atau di mana? Di Ya. luar daerah, Bu. Ini Topoyo. dia punya kamera kok goyang terus. Tidak tenang. Oke, kalau iya, di Topoyo ya. Oke. Iya. Tunggu dulu ya, ada lagi temanmu yang mau masuk. Oke. Sekarang saya share dulu ya materi untuk hari ini. Sekarang kita sudah masuk di materi manajemen agribisnis dan subsistemnya. Kalian masih ingat apa itu manajemen? Ya, masih ingat ya? Kuliah minggu lalu, ya. Ya, Bu. Jadi manajemen, apa itu manajemen? Siapa yang tahu dalam room ini? Ada yang tahu apa itu manajemen? Suatu kegiatan atau cara atau proses, Bu, untuk mengorganisasi, merencanakan dan mengendalikan kelompok agar tujuannya bisa tercapai dengan baik. Oh ya, bagus. Sekarang jadi adik-adik sudah ada yang bisa menjawab apa itu manajemen dengan baik. Sekarang saya mau tanya lagi, apa itu agribisnis? Di agribisnis itu bisnis di bidang apa ya? Pertanian. Iya, bagus. Sekarang iya. Sekarang kita di materi selanjutnya kita mau lanjut materi selanjutnya yaitu mengelola agribisnis. Jadi dalam mengelola agribisnis itu di sini ada kemampuan manajerial. Jadi ada kemampuan bisnis, ya, ada kemampuan teknis, ya. Seorang pebisnis harus memahami apa itu karakteristik agribisnis. Jadi kemampuan manajerial itu di sini harus mampu bagaimana
mengelola suatu manajemen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Apa yang dikelola dalam manajemen? Jadi di sini di dalam manajemen agribisnis, jadi yang dikelola itu ada di sini. 1, money atau uang. 2, material. Ya. Jadi 3, mesin. 4, metode. 5, men atau manusia. Metode atau metode. 6 itu market atau apa ya? Pasar. Ya, jadi saya di sini ada di sini kemampuan manajer, kemampuan bisnis. Jadi kemampuan manajer itu biasanya orangnya tidak banyak. Jadi manusianya di sini tidak banyak. Jadi ada top manager dan kalau kemampuan bisnis di sini ada middle, ada low manager. Jadi sekarang saya jelaskan apa itu kemampuan manajerial. Jadi saya jelaskan dulu ya. Apa itu kemampuan manajerial? Di dalam kemampuan manajerial, ada yang perlu seorang manajer itu harus dia mampu melaksanakan manajemen yang dikatakan POAK. Apa itu POAK? Ya, yaitu planning atau perencanaan. O, organization atau organisasi. Actuating, controlling. Ya, ini seorang fungsi manajemen dengan baik harus dilakukan ini semua. Jadi seorang manajer harus mampu melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Jadi manajemen sesuatu, apa itu manajemen? Itu tadi adik si Olivian sudah menjawab bahwa manajemen sesuatu yang unik, ya. Jadi manajemen itu unik. Dia juga merupakan ilmu. Dia merupakan seni, keahlian profesi, ya. Apa itu ilmu? Ilmu itu dipelajari, ya. Jadi kalau ilmu itu kita dipelajari. Kalau kita belum tahu ya kita belajar. Itu ilmu dalam manajemen. Seni. Nah, di situ seni ada bakat, ya. Jadi orang suatu manajemen itu juga kita punya seni. Di situ ada bakat. Ada keahlian. Untuk mendapatkan keahlian itu mudah, sisa bagaimana caranya kita melatih diri, ya. Di dalam kemampuan bisnis, jadi kemampuan bisnis itu dia sebagai entrepreneurship atau bisa juga dia sebagai pengusaha. Jadi orang mampu itu berbisnis itu mampu kalau dia jadi dia sebagai pengusaha atau mampu berdiri sendiri, ya, artinya mampu memimpin perusahaan itu. Bisa juga dalam kemampuan bisnis itu. Selain kemampuan bisnis itu perlu ada wawasan ekonomi. Tunggu dulu ya, ada yang masuk mau bergabung. Saya dulu. Oke. Ada wawasan ekonomi. Jadi dia sebagai wawasan ekonomi, dia juga mempunyai wawasan bisnis. Jadi seorang entrepreneurship sebagai wawasan ekonomi, sebagai wawasan bisnis. Seorang manajer agribisnis, dia juga harus perlu
kemampuan teknis, ya. Jadi bukan cuma dia pandai soal ekonomi, bagaimana wawasan bisnisnya, tapi harus juga mampu soal teknisnya, karena kita tahu bahwa pertanian itu punya karakteristik. Jadi saya dulu ke bawah, saya tarik ke bawah dulu. Jadi pertanian itu tidak mudah. Jadi dia punya harus kemampuan, karena pertanian itu bentuk usahanya sangat variatif, jumlahnya sangat banyak dan tersebar. Skala usahanya mulai dari kecil sampai besar, ya, dan padat karya sampai dengan padat modal. Ya. Kebanyakan bersifat research based atau sumber daya dasar. Kebanyakan sulit membuat diferensiasi produk. Manajemennya dari tradisional sampai profesional. Cenderung terpengaruh kepada siklus musiman dan iklim. Jadi selain itu, proses produksi cenderung mengalami time long atau waktu yang panjang. Ya. Produk umumnya fleksibel, Balkans, mutunya beragam, dan dia tidak punya kepastian yang tinggi, karena kita tahu bahwa pertanian itu mudah rusak, ya. Jadi hasil pertanian itu kita sudah pernah pelajari di ekonomi pertanian bahwa hasil pertanian itu mudah rusak. Jadi memang di sini dia tidak punya kepastian yang tinggi. Dan jangan lupa bahwa hasil pertanian itu banyak dicampuri oleh kebijakan pemerintah, ya. Jadi banyak dicampuri oleh kebijakan pemerintah. Contoh umpamanya seperti cengkeh, kelapa sawit, itu harga itu selalu ada kebijakan pemerintah di dalamnya. Ya, apalagi tanaman-tanaman semua hasil pertanian itu cengkeh, coklat itu di dalam situ ada kebijakan pertanian di dalamnya, ya. Jadi itulah kenapa seorang agribisnis atau menjadi seorang manajer harus mampu tentang bagaimana kemampuan teknisnya. Itu tadi. Apalagi selain teknik yang dia harus tahu, itu dia kreativitas atau kreatif, inovatif. Jadi dia kreatif, inovatif. Apa itu kreatif dan inovatif? Siapa yang bisa? Ya. Mampu mengkreasikan, Bu, atau berinovasi. Iya, betul. Untuk menambah nilai. Ya, dia mampu berkreasi untuk menambah nilai yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh perusahaan tersebut. Itu tadi. Jadi di sini slide selanjutnya, apa tugas manajer? Jadi di sini tugas manajer agribisnis. Oke ya, saya sebelum karena ini upgrade-nya, waktunya, saya dulu. Ya, kita lanjut ya. Agribisnis. Jadi jadi seorang manajer agribisnis itu menyiapkan, memimpin, mengatur, menggerakkan, mengendalikan, dan inovasi. Siapa yang mau jadi manajer di room ini? Yang mau manajer itu gajinya tinggi, ya. Semua dijamin, ya. Tapi tunggu dulu, harus mampu semua ini, ya. Jadi ya seorang manajer gajinya tinggi, banyak mereka dijamin banyak pendapatan, tapi harus mampu. Siapa adik-adik yang mau jadi manajer? Gajinya tinggi loh. Cuma harus mampu ini. Dia harus mampu atau manusia. Jadi mampu mengelola manusia, sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah perusahaan. Apalagi yang dia mampu? Harus mampu mengelola keuangan.
money, material, mesin, harus dia paham, dia harus mampu metodenya. Ini yang paling penting, market, pasar. Walaupun produksi tinggi, tapi kalau pasar dia tidak kuasai, bagaimana? Ya, jadi seorang manajer itu harus mampu. Makanya yang mau jadi manajer di room ini, please silahkan. Tapi harus tahu, semua harus adik-adik mampu mengendalikan ini. Jadi untuk mengendalikan sumber daya yang ada, ya. Jadi sumber daya dia harus mampu mengelola sumber daya ini. Semua resource atau sumber daya sinergi atau ada interaksi. Tujuannya adalah profit. Jadi tujuan daripada manajemen, tujuan daripada manajemen itu untuk mendapatkan profit. Jadi tugas seorang manajer itu mendapatkan profit yang setinggi-tingginya, ya, semaksimal mungkin. Jadi seorang manajer itu bukan cuma mengelola saja sumber daya manusia, tapi dia harus memikirkan bagaimana keuntungan perusahaan itu yang dikelola, bagaimana keuntungan semaksimal mungkin, ya. Di sini lagi di slide selanjutnya itu peran manajer bisnis. Apa peran manajer bisnis? Dia sebagai leader, motivasi, passion, ya. Jadi dia sebagai pemimpin, dia sebagai orang memotivasi, ya. Apalagi dia sebagai decision maker, dia sebagai informasi, ya. Jadi di sini saya punya tulisan bukan monitor, yang mentor. Jadi dia sebagai inovator, dia sebagai speaker atau pembicara, dia sebagai mentor atau guru, dia sebagai komunikator yang mampu menguasai komunikasi, ya. Dia sebagai seorang negosiasi atau negosiator, dia sebagai orang yang mampu mengendalikan sumber daya, distribusi, entrepreneur atau pengusaha. Ini. Bagaimana seorang manajer mengelola agribisnis? Seperti tadi, bahwa di dalam mengelola agribisnis itu tadi yang saya tadi jelaskan, bahwa kita harus memahami karakteristik agribisnis, ya. Jadi bagaimana memahami? Jadi seorang manajer agribisnis itu harus dipahami dulu karakteristiknya agribisnis yang tadi saya sudah jelaskan. Selanjutnya setelah dia pahami bagaimana karakteristiknya, perlu dia tahu bagaimana produksi, ya. Karena sasaran daripada pengelolaan agribisnis tadi itu profit atau keuntungan, ya. Jadi sasarannya bagaimana mengelola ini dari produksi ke penjualan, sasaran yaitu profit. Tujuan akhir daripada pengelolaan agribisnis itu keuntungan, ya. Jadi setelah produksi, bagaimana produksi itu efisien, bagaimana harga pokoknya, sudah itu biaya produksi, berapa biayanya, setelah dihitung biaya produksi, berapa harga pokok, dijual, penjualan. Jangan lupa pemasaran paling penting, ya. Pemasaran di sini hasil daripada produksi ini mau dijual kemana? Jadi seorang manajer harus mampu melihat pemasarannya. Jadi saya lihat dulu ya sebelum. Apakah kalian masih aktif? Adik-adik, tolong diaktifkan kameranya ya. Saya tetap masih memantau kalian. Ya, oke, ya. Tolong kita aktifkan kuliah. Kan ini waktunya kan cuma berapa? Ya, kurang lebih 1 jam kita ketemu muka. Ya,
tolong kasih aktif kuliahnya ya, kameranya. Oke, saya lanjut ya. Tapi Bu, Ya. Funky Sandi izin dulu ada kegiatannya sebentar Bu, makanya dia matikan kameranya. Ya, oke. Ernawati, Titin Mandasari, tolong kasih aktif dulu kameranya ya. Tolong deh, saya ya kita kuliah cuma berapa menit kok, 1 jam lebih ya kita kuliah. Oke. Ernawati kenapa ya tidak aktif? Apakah sakit lagi anaknya? Sorry, maaf ya Dek ya. Saya bertanya. Oke, kita lanjut. Orang manajer harus tahu juga. Jadi komunikasi dan informasi seorang manajer itu harus bagus. Kenapa? Harus dia tahu berapa harga jual di pasaran, ya. Berapa harga jual di pasaran. Jadi seorang manajer itulah tidak mudah jadi seorang manajer. Karena informasi dia harus tahu berapa harga di pasaran. Terus mau dijual kemana, ya, untuk menghasilkan profit, ya. Nah, itulah tidak mudah jadi seorang manajer. Jadi harga pasar itu harus dia tahu betul berapa berapa harga yang ada di pasaran, sehingga dia bisa membuat kontrak. Kalau di perusahaan biasanya kalau menjual hasil pertanian itu biasanya ada kontrak. Nanti kita membahas lebih jauh di kuliah selanjutnya. Sekarang subsistem usaha agribisnis. Jadi subsistem usaha agribisnis yaitu praproduksi. Di situ dalam praproduksi ada perancangan, konstruksi, struktur, ada di dalamnya itu yang merancang itu ya seorang konsultan dan kontraktor. Kedua, ada penyedia input atau supplier, sarana dan prasarana pertanian, periklanan, perkebunan, dan kehutanan. Produksi, jadi itu produksi dari usaha tani, peternakan, perkebunan, perikanan, landscaping, nursery, tanaman, ikan hias, hortikultura, dan lain-lain. Pengusahaan hutan, produksi dan hasilnya. Pasca produksi. Pasca produksi yaitu processing, pemasaran, distribusi. Jadi kalau pasca produksi itu sudah mulai masuk ke prosesnya, ya. Jadi kalau produksi itu produksi baru dalam bentuk usaha taninya atau budidayanya, pemeliharaannya. Tapi kalau sudah masuk pasca produksi itu sudah masuk ke proses, processing, pemasaran, distribusi, ya, pengawetan, konservasi lahan dan sumber daya alami. 3, penyediaan